Halo teman-teman, baik kali ini kelompok kami akan membahas mengenai penyebaran berita hoax terkait vaksin booster di media sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Society. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu. Adapun tim dalam kelompok ini yaitu Cynthia Shanturi, Christina Utasoid, Yosi Shombing, Mia Utapea, dan Junior Shanturi. Baik, selanjutnya kita akan bahas apa itu media sosial. Media sosial adalah media daring yang memudahkan para pengguna media sosial dalam melakukan interaksi sosial secara online. Dalam menggunakan media sosial ini, kita bisa berkomunikasi dan berbagi ataupun mendapatkan informasi yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai berita bohong. Jadi, berita bohong itu dikenal dengan istilah hoax yang merupakan suatu informasi yang tidak benar ataupun berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan disengaja disebarluaskan. Dengan kegiatan tersebut sering dilakukan dengan tujuan agar keadaan di tengah masyarakat semakin panik dan cemas dengan berita bohong tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita di pembahasan berikutnya. Bagaimana sih penyebaran berita hoax terkait vaksin booster di media sosial? Jadi, informasi yang disebarkan di media sosial mengenai vaksin booster ialah yang berkaitan dengan komposisi vaksin COVID-19 mengandung bahan berbahaya, diantaranya terdapat boraks, formalin, dan ada juga menyebutkan bahwa vaksin booster tersebut terdapat janin bayi laki-laki dan tersebarnya bahwa efek samping diantaranya adalah kematian, kemandulan, memperbesar alat vital pria, dan modifikasi DNA manusia. Wah, ternyata dampak dari kita mendengarkan berita hoax terkait vaksin booster media sosial ini sangat mengerikan. Salah satunya yaitu menjadikan masyarakat tidak mau mengikuti vaksin booster dan sehingga banyak masyarakat kehilangan nyawanya karena dari awal dia sudah mendengarkan berita hoax dan tidak percaya adanya COVID-19. Dan ada juga dampak berita hoax terkait vaksin booster di media sosial yaitu mengalami gejala COVID-19 menjadi lebih berat. Kedua, berisiko terkena long COVID. Dan yang terakhir, menghambat proses pembentukan herd immunity. Selanjutnya kita membahas tentang solusi yang dilakukan dalam penyebaran berita hoax. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Karena banyak berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya langsung menudingkan jari ke pihak tertentu dan isinya pun diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki sang pembuat hoax. Dan kedua itu adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi peresmian, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang diragukan. Dan yang ketiga adalah ikuti grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Asud, dan Hoax. Baik teman-teman, sekian dari hasil video rekayasa kami ucapkan terima kasih.